illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Itu para nabi yang terjaga tadi. Karena itulah, karena manusia memiliki kecenderungan nafsu, tidak lepas dari kesalahan, otomatis dalam kehidupannya pasti berbuat salah. Pasti. Ya. Nah, ketika kita datang ke dunia ini, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berpetualang, mencari bekal, berkehidupan, dimanapun kita beraktivitas, pasti ada jejak-jejak kehidupan yang pernah ditapaki oleh sifat takwa, melahirkan kebaikan, itu yang disebut dengan amal saleh. Sisi lain, ada jejak-jejak hitam yang ternoda, yang disebut amal salah itu, yang bersumber dari nafsu. Sekarang siapa yang bisa memastikan saat ini, pada diri kita semua, bahwa kebaikan kita, kesolehan kita, itu lebih besar dibandingkan kesalahan kita? Siapa di antara kita yang bisa memastikan bahwa dalam hidup ini, salahnya sedikit? Atau nggak punya salah sama sekali? Sampai sore ini saja, jam 4:05, dari pagi kita bangun sampai sekarang, berapa kali, saya tidak katakan kita, mata ini melihat yang salah berapa kali? Lihat handphone, ya, ternyata ada gambar yang tidak pantas, ada video yang tidak elok untuk dilihat, itu baru mata. Berapa kali pikiran kita berbuat keliru berpikir sampai dengan detik ini? Berapa kali telinga mendengar yang keliru? Ya, sampai ke ujung kaki, kalikan. Berapa tahun kita menjalani kehidupan, berapa bulan, berapa hari terbayang, dan dalam saat yang bersamaan kita masih mengharapkan surga. Saat bersamaan kita bisa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rahmat itulah sebelum kita bertanya kepada Allah, Allah memberikan jawaban. Dengan sifat rahmannya, dengan sifat rahimnya, ada peluang-peluang hamba Allah, sekalipun boleh jadi pernah melakukan kesalahan-kesalahan di muka bumi, atas rahmat Allah tertentu, maka diturunkanlah satu penggenapan dari amalannya, yang dengan itu bisa meringankan dosa-dosanya, atau bahkan menghapuskannya, memaafkan kesalahannya, dan menjadi perantara untuk mendapatkan rahmat yang terbaik. Itulah yang disebut dengan syafaat. Dan dari sini kemudian, di Quran surah Az-Zumar, ya, surah ke-39, di ayat yang ke-44. Ya, Quran surah ke-39. Di ayat yang ke-44. Allah menyampaikan, "Qulillahu syafa'atu jami'a." Ya, "Qulillahu syafa'atu jami'a." Allah minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memviralkan. Di bahasa orang sekarang, ya, untuk memviralkan kepada semua umatnya, terus berkelanjutan di setiap generasi, bahwa hey, jangan bersedih, jangan putus asa, karena dari sekian banyak hal yang kita lalui dalam kehidupan, saat berpulang kepada Allah, setiap hamba punya kesempatan untuk meraih penggenapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa meringankan, bahkan menghapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sehingga dengan itu mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulillahu, ya, asy-syafa'ah, asy-syafa'atu jami'a. Masya Allah. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milik Allah lah. Ini, ya, milik Allah lah asy-syafa'ah. Nah, ini syafaat. Kalau kita kembalikan ke arti tadi, milik Allah lah syafaat, segala perantara yang dapat meringankan, ya, yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, permohonan untuk mendapatkan rahmat, penggenapan semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan Muhammad, semua bentuk ini, semua dalam bahasa Arab, semua hal yang terkait dengan satu hal tertentu, semuanya bersifat holistik, komprehensif, itu bahasa Arabnya jami' namanya. Ya. Man ittasala fi hadzal silk al-yutubi fi hadzal masa jami'an. Saya ingin katakan semua yang terhubung lewat channel YouTube di kesempatan sore hari ini, semua Anda, mencakup Anda, ya, dengan status sosial apapun, itu bahasa Arabnya menggunakan kata jami'an. Ya, kata Allah, kalau ada peluang syafaat dalam bentuk apapun, saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di akhirat nanti, itu semua milik Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan nanti Allah menantang dan menegaskan di Quran surah Az-Zukhruf tadi yang dibacakan di ayat ke-86-nya tadi, ya, oleh qari kita. Ya, maka ditanya kan, ya, siapa yang bisa mendapatkan dan memiliki syafaat selain Allah Subhanahu wa taala?
Nah, itu satu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesan pada setiap hamba. Pertama, setiap kita berpeluang mendapatkan satu perantara-perantara kebaikan, yaitu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat meringankan dosa-dosa kita, bahkan menggugurkannya dan menaikkan status baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga penegasan dari Allah Subhanahu wa taala di surah yang lainnya bahwa selain Allah tidak memiliki hak prerogatif untuk bisa menetapkan syafaat yang dimaksudkan. Baik, kalau kita sudah paham sampai di sini, mengetahui makna syafaat secara istilah, pemilik syafaat itu siapa? Baru kemudian kita bisa berbicara bagaimana kita bisa mendapatkan informasi tentang syafaat itu yang bersumber dari pemiliknya.